Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi di Universitas Binaran. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit merangkum atau mereview materi dari pertemuan 9, 10, 11 di mata kuliah komunikasi data itu tentang multiplexing dan spread spectrum. Jadi langsung saja yang pertama itu tentang multiplexing. Jadi pengertian multiplexing itu adalah istilah yang digunakan untuk menuju ke sebuah proses di mana beberapa sinyal pesan analog atau aliran data digital digabungkan menjadi satu sinyal. Tujuannya adalah untuk berbagi sumber daya yang mahal. Contohnya dalam elektronik, multiplexing mengizinkan beberapa sinyal analog untuk diproses oleh satu analog to digital converter atau ADC. Dan dalam telekomunikasi, beberapa panggilan telepon dapat disalurkan menggunakan satu kabel. Dalam komunikasi, sinyal adalah di multiplex disalurkan ke sebuah saluran komunikasi yang mungkin juga merupakan medium transmisi fisik. Jadi multiplexing membagi kapasitas saluran komunikasi tingkat rendah menjadi beberapa saluran logik tingkat tinggi, masing-masing satu untuk setiap sinyal pesan atau aliran data yang ingin disalurkan. Sebuah proses kebalikannya dikenal dengan demultiplexing, dapat mengubah data asli di sisi penerima. Sebuah alat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau MUX, dan alat yang melakukan proses yang berlawanan disebut demultiplexer atau DEMUX. Dalam arti lain, multiplexing merupakan rangkaian yang memiliki banyak input, tetapi hanya satu output, dan dengan menggunakan sinyal-sinyal kendali, kita dapat mengatur penyaluran input tertentu kepada outputnya, sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sinyal yang banyak melalui media tunggal, penggabungan dua sinyal atau lebih untuk disalurkan ke dalam satu saluran komunikasi. Jadi jenis-jenis MUX itu ada MUX inversi, dilengkapi pad dan antara komputer dan mengambil jalur berkecepatan tinggi dan memisahkan menjadi beberapa jalur yang berkecepatan rendah yang akan dikomunikasikan dengan MUX inversi lain yang telah tersambung dengan komputer lain. Jadi misalnya ada juga namanya itu MUX T1. MUX ini adalah MUX khusus yang dikombinasikan dengan unit pelayanan data berkapasitas tinggi yang mengoperasikan ujung sambungan. MUX T1 atau sambungan komunikasi yang bertransmisi pada 1.544.000 bps yang dibagi menjadi sirkuit tingkat suara 24, 48, dan 96. Dan yang selanjutnya itu ada MUX multiport, mengkombinasikan modem dan peralatan MUX divisi waktu menjadi peralatan tunggal. Jalur input modem mempunyai kecepatan transmisi beraneka ragam. Dan yang selanjutnya itu ada namanya MUX fiber optic. Jadi MUX ini berorientasi pada beberapa channel data di mana tiap channel bertransmisi pada 64.000 bps per channel dan melakukan multiplex pada channel menjadi 14 juta bps pada jalur fiber optic. Jadi pada multiplexing terdapat yang namanya konsentrator atau pengumpul yang merupakan antarmuka antara sejumlah terminal dengan saluran ke komputer pusat. Konsentrator digunakan menjadi pengganti atau bersama dengan MUX. Seperti MUX, tapi pada MUX data yang diterima segera diteruskan ke tujuan. Jadi tugas konsentrator sendiri itu adalah yang pertama itu line servicing. Itu dia tugasnya membentuk hubungan identifikasi terminal, menentukan kecepatan dan pelayanan yang dibutuhkan, dan polling. Dan yang kedua itu fungsinya konversi kecepatan dan kode. Jadi ini dapat melacak sinyal masuk dan mengetahui kecepatannya, dan kecepatan atau kode akan dikonversi sesuai dengan kebutuhan. Dan yang selanjutnya tugas itu adalah meratakan traffic menggunakan saluran secara efisien.
Dan yang keempat itu tugasnya itu error control. Data yang masuk diperiksa keandalannya dan memberikan kode untuk pengiriman data ke komputer pusat. Jadi multiplexing ini sendiri merupakan teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Dan untuk di sisi penerima, gabungan sinyal-sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Jadi proses ini disebut dengan demultiplexing. Jadi yang selanjutnya itu ada namanya jenis-jenis multiplexing. Secara umum multiplexing itu terbagi menjadi 3 jenis. Dan yang pertama itu ada yang namanya TDM, Time Division Multiplexing. Jadi TDM yaitu terminal atau channel pemakaian bersama-sama kabel yang cepat dengan setiap channel membutuhkan waktu tertentu secara bergiliran atau robin time slicing. Biasanya waktu tersebut cukup digunakan untuk menghantar satu bit. Kadang-kadang dipanggil bit interleaving dari setiap channel secara bergiliran, atau cukup untuk menghantar satu karakter. Kadang-kadang dipanggil karakter interleaving atau byte interleaving. Untuk menggunakan metode karakter interleaving, multiplexer akan mengambil satu karakter atau jajaran bitnya dari setiap channel secara bergiliran dan meletakkan pada kabel yang dipakai bersama-sama sehingga sampai ke ujung multiplexer untuk dipisahkan kembali melalui port masing-masing. Menggunakan metode bit interleaving, multiplexer akan mengambil satu bit dari setiap channel secara bergiliran dan meletakkan pada kabel yang dipakai sehingga sampai ke tujuan multiplexer untuk dipisahkan kembali melalui port masing-masing. Jika ada channel yang tidak ada data untuk dihantar, TDM tetap menggunakan waktu untuk channel yang ada, tidak ada data yang dihantar. Ini merugikan penggunaan kabel secara maksimum. Jadi kelebihannya adalah karena teknik ini tidak memerlukan word band, jadi bandwidth dapat digunakan sepenuhnya dan pelaksanaan teknik ini tidak sekompleks teknik FDM. Pengiriman data menggunakan TDM dilakukan dengan bercampur data berdasarkan waktu sinyal data tersebut dikirimkan. TDM digunakan untuk transmisi sinyal digital. Bit data dari terminal secara bergantian diselipkan di antara bit data dari terminal lain. Jadi teknik TDM itu terdiri atas synchronous TDM, hubungan antara sisi pengirim dan sisi penerima dalam komunikasi data yang menerapkan teknik synchronous TDM. Dan teknik yang kedua itu ada namanya asynchronous TDM untuk mengoptimalkan penggunaan saluran dengan cara menghindari adanya slot waktu yang kosong akibat tidak adanya data atau tidak aktifnya pengguna pada saat sampling setiap input line. Maka pada asynchronous TDM proses sampling hanya dilakukan untuk input line yang aktif saja. Jadi yang kedua itu dari jenis-jenis multiplexing itu yang kedua ada namanya FDM, Frequency Division Multiplexing. Prinsip dari FDM adalah pembagian bandwidth saluran transmisi sejumlah kanal atau dengan lebar pita frekuensi yang sama atau berbeda, di mana masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Contoh aplikasi FDM ini yang populer pada saat ini adalah jaringan komunikasi seluler seperti GSM atau Global System Mobile yang dapat menjangkau jarak 100 meter sampai dengan 35 km. FDM adalah pemakaian secara bersama kabel yang mempunyai bandwidth yang tinggi terhadap beberapa frekuensi. Setiap channel akan menggunakan frekuensi yang berbeda. Contoh, metode multiplexer ini dapat dilihat dengan kabel
coaxial TV, di mana beberapa channel TV terdapat beberapa channel dan kita hanya perlu tuner atau mengatur channel untuk gelombang yang dikehendaki. Pada teknik FDM ini sendiri tidak perlu ada modem karena multiplexer juga bertindak sebagai modem atau membuat permodulatan terhadap data digital. Jadi kelemahan modem disatukan dengan multiplexer adalah sulitnya mengupgrade ke komponen yang lebih maju dan mempunyai kecepatan lebih tinggi, seperti teknik permodulatan modem yang begitu cepat meningkat. Kelemahan lainnya adalah jika ada channel terminal yang tidak menghantar data, frekuensi yang dikhususkan untuk membawa data pada channel tersebut tidak tergunakan dan ini merugikan juga harganya agak mahal dari segi pemakaian, terutama dibandingkan dengan TDM. Karena setiap channel harus disediakan frekuensinya. Dan yang ketiga dari multiplexing sendiri itu ada namanya CDM, Code Division Multiplexing. Kode division multiplexing atau CDM dirancang untuk mengulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplexing sebelumnya, yakni TDM dan FDM. Contoh aplikasinya pada saat ini adalah jaringan komunikasi seluler CDMA fleksi. Prinsip kerja dari CDM adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kepada setiap entitas pengguna diberikan satu kode unik dengan panjang 64 bit yang disebut chip spreading code. Untuk pengiriman bit, satu digunakan representasi kode atau chip spreading code tersebut. Sedangkan untuk pengiriman bit 0 yang digunakan adalah inverse dari kode tersebut. Nah, pada saluran transmisi, kode-kode unik yang dikirim oleh sejumlah pengguna akan ditransmisikan dalam bentuk hasil penjumlahan atau SUM dari kode-kode tersebut. Di sisi penerima sinyal, hasil penjumlahan kode-kode tersebut akan dikalikan dengan kode unik dari si pengirim, chip spreading code, untuk diinterpretasikan. Fungsi dan tujuan multiplexing. Multiplexing berfungsi meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth, kapasitas saluran transmisi data, cara berbagi akses bersama, serta memiliki beberapa tujuan dan keuntungan diantaranya. Host hanya butuh satu port I atau O untuk end terminal. Hanya satu line transmisi yang dibutuhkan, menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi, memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin, menggunakan kapasitas saluran semaksimal mungkin. Karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Jadi itu saja pembahasan rangkuman saya atau review materi saya tentang multiplexing. Tadi mengenai multiplexing TDM, FDM, CDM. Dan yang selanjutnya misalnya itu materi pertemuan 11 itu tentang spread spectrum. Jadi modulasi adalah proses di mana parameter gelombang pembawa diubah menjadi sinyal pemodulasinya. Nah, jadi modulasi ada dua macam, yaitu modulasi sinyal analog dan modulasi sinyal digital, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Contoh modulasi sinyal analog yang sering kita jumpai adalah frequency modulation atau FM dan amplitude modulation atau AM. Sementara modulasi sinyal digital yang sering digunakan adalah amplitude shift keying atau ASK passive keying PSK, frekuensi shift keying FSK, dan audio frekuensi shift keying AFSK. Jadi ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Jadi spread spectrum adalah sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan militer dan intelijen. Jadi ide dasarnya adalah untuk menyebarkan sinyal informasi melalui bandwidth yang lebih luas untuk mencegah dilakukannya pencegatan informasi dan gangguan-gangguan lainnya. Istilah spread spectrum digunakan karena pada sistem ini sinyal yang ditransmisikan memiliki bandwidth yang jauh lebih lebar dan bandwidth
sinyal informasi mencapai ribuan kali. Jadi proses penebaran bandwidth sinyal informasi ini disebut spreading. Spread spektrum jenis pertama yang dikembangkan dikenal dengan nama frekuensi hopping atau lompatan frekuensi. Versi yang terbaru adalah direct sequence spread spektrum. Keduanya teknik ini dipergunakan dalam berbagai produk jaringan dan kabel. Selain itu juga untuk berbagai aplikasi lainnya seperti telepon nirkabel, cordless telepon. Sebuah sistem spread spektrum harus memenuhi sebuah sistem spread spektrum harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi yang pertama itu kriterianya itu sinyal yang dikirimkan menduduki bandwidth yang lebih lebar daripada bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal informasi. Jadi yang kedua itu kriterianya adalah pada pengirim terjadi proses spreading yang menyebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal kode yang bersifat independen terhadap informasi. Dalam komunikasi spread spektrum, semakin lebar bandwidth akan semakin tahan terhadap jamming dan akan semakin terjamin tingkat kerahasiaannya. Di samping itu akan semakin banyak kanal yang dipakai. Seperti yang diterangkan oleh Shannon Shannon ini adalah seorang ahli statistik telekomunikasi. Dalam ilmu komunikasi, dinyatakan bahwa kapasitas kanal akan sebanding dengan bandwidth transmisi dan logaritmik dari SN-nya. Jadi agar sistem komunikasi dapat bekerja dengan kapasitas kanal yang tetap pada level daya noise yang tinggi SN yang rendah, dapat dilakukan dengan jalan pembesar bandwidth transmisi W. Di samping itu, Simon juga mengemukakan bahwa sebuah kanal dapat ditransmisikan informasi dengan probabilitas salah yang kecil apabila terhadap informasi tersebut dilakukan pengkodean yang tepat dan rate informasi yang tidak melebihi kapasitas kanal meskipun kanal tersebut memuat interferensi acak. Jadi konsep dari modulasi spread spektrum itu skemanya seperti ini. Pertama itu input data, channel, encoder, modulation, modulator, channel, demodulator, dari demodulator ke channel decoder, dari output langsung ke output data. Jadi dari modulator tadi itu namanya pseudo noise generator atau spreading code. Ntar ada di sini. Spreading code. Jadi dari pseudo noise generator itu spreading kodenya itu ke demodulator. Jadi kelebihan teknik spread spektrum sendiri itu yang pertama itu adalah kerahasiaannya terjamin. Keamanan informasi ada pada sinyal spread spektrum karena format transmisi berupa kode menyebabkan sinyal spread spektrum tidak dapat ditangkap oleh penerima dan tidak dikendaki karena penerima tersebut tidak mengetahui pola kode yang digunakan pada pengirim. Jadi kemampuan ini menyebabkan spread spektrum banyak digunakan pada bidang militer. Jadi yang kedua tuh mampu menekan interferensi. Kemampuan menekan interferensi mendasari penciptaan dan pengembangan sistem spread spektrum. Jadi secara garis besar kemampuan penekanan terhadap interferensi didapatkan karena adanya penebar bandwidth transmisi. Pada sistem spread spektrum, kemampuan mengurangi atau menekan interferensi dan jamming terjadi pada proses the spreading. Proses ini dilakukan dengan mengkorelasikan sinyal spread spektrum dengan kode PN atau PRG pada penerima. Apabila kode PN atau PRG identik dan space dengan kode PN atau PRG pengirim, maka proses the spreading terjadi sehingga sinyal transmisi kembali ke bandwidth semula. Nah, jadi yang ketiga tuh daya sinyalnya tuh daya yang rendah. Sinyal yang dikirimkan dapat dioperasikan pada daya yang lebih rendah. Sinyal yang dipancarkan dengan daya yang rendah menguntungkan dalam hal mengurangi interferensi pada sistem-sistem lain. Mengoperasikan pada daya rendah adalah sifat yang timbul akibat perluasan bandwidth. Jadi itu tadi 3 kelebihan
dari teknik spread spektrum sendiri. Yang pertama ada kerahasiaan terjamin, dari kerahasiaan keamanan informasi terjamin. Yang kedua mampu menekan interferensi, dan yang ketiga itu daya yang rendah. Jadi berdasarkan sistem modulasinya, teknik modulasi spread spektrum dapat diklasifikasikan menjadi direct. Yang pertama itu direct sequence spread spectrum atau DSSS. Dan yang kedua itu ada namanya FHSS atau frekuensi hopping spread spectrum. Jadi ini yang kedua ya, yang dapat diklasifikasikan dari spread spectrum tadi. Dan yang kedua itu FHSS, frekuensi hopping spread spectrum. Nah, dan yang keempat itu namanya hybrid spread spectrum. Nah, jadi ini adalah tadi keempat dari spread spectrum sendiri dapat diklasifikasikan sebagai keempat buah berikut. Tadi saya sebutkan. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan spread spectrum sendiri ini, modulasi adalah di mana proses parameter gelombang diubah sesuai dengan sinyal pemodulasinya. Modulasi ada dua macam, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Dan teknik spread spectrum dapat diartikan sebagai teknik pengerima sinyal informasi yang menggunakan suatu kode atau menebarkan spektrum energi sinyal informasi dalam bandwidth yang jauh lebih lebar dibandingkan bandwidth sinyal informasi. Istilah spektrum tersebar digunakan karena pada sistem ini yang ditransmisikan memiliki bandwidth yang jauh lebih lebar dari bandwidth sinyal informasi, mencapai ribuan kali ya. Jadi klasifikasi tadi itu klasifikasi dari teknik modulasi spread spectrum itu klasifikasinya yang pertama adalah DSSS atau direct sequence spread spectrum, dan yang kedua itu frekuensi hopping spread spectrum, dan yang ketiga itu time hopping spread spectrum, dan yang keempat gabungan hybrid hybrid spread spectrum. Jadi sepenggal pengetahuan ini sebenarnya tidak akan cukup untuk mengetahui rasa keingintahuan secara detail bagaimana teknik modulasi spread spectrum. Maka dari itu pesan dari saya sendiri, kita terus menggali ilmu kita dan mencari ilmu pengetahuan dari buku atau internet dengan sumber-sumber yang berbeda. Semoga agar lebih luas pemahaman kita tentang masalah-masalah dari pembahasan komunikasi data ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf bila ada kata-kata salah atau pembahasan yang kurang sesuai, karena saya juga dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.